Enhance, appeal, and reach the community sebagai langkah baru untuk Wardah. Halo semuanya, kami dari tim PSDM, Andika, Salma, Amanda, dan Diani akan memberikan gambaran baru terkait strategi yang perlu dilakukan Wardah untuk mengembangkan produknya. Untuk membantu menganalisis kondisi pasar yang terjadi saat ini, kami tim PSDM telah melakukan sebuah market research di mana kami telah mendapatkan sebuah pandangan baru yang dapat dilihat dalam grafik ini. Bahwa Wardah telah menjadi market lead dengan tingkat brand awareness tertinggi di antara lokal brand lainnya seperti Purbasari, Mustika Ratu, Something, Emina, BIP, dan lain sebagainya. Survei juga menyatakan bahwa 77,1% konsumen Wardah merekomendasikan produknya kepada orang sekitar. Hal tersebut dikarenakan mereka cocok dengan produk Wardah, keterjangkauan harganya, kualitas, produk yang tahan lama, serta produk halal. Sedangkan sisanya merasa bahwa mereka tidak cocok dengan produk Wardah. Balik kepada poster. Lip produk dan sunscreen menjadi produk yang paling diminati oleh konsumen Wardah. Hal tersebut dikarenakan mereka lebih bisa mengeksplor kedua produk tersebut, baik produk makeup maupun produk skincare. Kemudian, kami juga bertanya, apakah Metaverse bisa menjadi platform potensial bagi brand kecantikan untuk mengembangkan produknya? Dan 64,4% mereka menjawab, ya, potensial. Namun, mereka merasa bahwa mereka lebih membeli produk kecantikan atau brand kecantikan secara langsung, baik melalui toko fisik ataupun secara online store di website dan e-commerce. Dan hal tersebut tidak sejalan dengan Metaverse yang menjual new experiences. Alasan tersebut juga sesuai dengan hasil survei yang kami telah lakukan, bahwa banyak konsumen Wardah yang membeli produk Wardah melalui e-commerce, supermarket, mall, minimarket, pasar, dan website dari brand Wardah itu sendiri. Selanjutnya, kami juga menganalisis target market dari Wardah yang di sini kami kelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu Gen X Women, Gen Y Women, dan Gen Z Women. Pada bagian selanjutnya, kami akan lebih meng-highlight di Gen Z Women sebagai target market yang wajib diperhatikan oleh Wardah karena berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020, Gen Z telah mencapai 27,94% populasi Indonesia, yang artinya Gen Z akan segera menjadi penggerak perekonomian Indonesia sekaligus segmen market terbesar dari beauty industry. Meskipun telah 27 tahun berdiri, Wardah masih sangat melekat dengan identitas halal yang dimilikinya. Namun, kami mendapati bahwa Wardah kurang terfokus pada percepatan inovasi produk. Strategi branding yang dilakukan oleh Wardah dengan events dan campaign nyatanya lebih menarik bagi Gen X dan Gen Y, di mana kegiatan semacam ini kurang appealing bagi Gen Z. Dengan kata lain, meskipun memiliki pelanggan setia, Wardah kesulitan dalam acquire pelanggan baru. Wardah pun hingga kini belum mampu menciptakan suatu gebrakan besar yang mampu berdampak dan berkesan bagi konsumen. Dengan ini, Wardah mengalami brand stagnation, rendahnya brand engagement pada Gen Z, dan belum mampu menciptakan suatu produk yang menjadi top of mind bagi pecinta kosmetik di Indonesia. Berdasarkan analisis kami, solusi-solusi utama yang menjadi kunci perubahan bagi Wardah berada pada perlunya Wardah berfokus pada pengembangan produk, terutama dalam produk sunscreen dan lip product yang menjadi primadona bagi kalangan pengguna kosmetik hingga saat ini. Kemudian, Wardah perlu lebih memanfaatkan media sosial serta bekerja sama dengan key opinion leader agar mampu menjangkau Gen Z. Campaign yang relevan juga perlu diadakan dengan tujuan memberikan manfaat secara nyata bagi masyarakat umum. Hal ini mampu meningkatkan value dan image bagi brand Wardah itu sendiri. Oleh karena itu, kami memproposir strategi bagi Wardah untuk menyelesaikan masalah tersebut. IR terdiri dari Enhance, Appeal, dan Reach. Enhance fokus pada pengembangan produk, Appeal fokus untuk menjangkau Gen Z melalui sosial media dan key opinion leaders, dan Reach yaitu pengadaan campaign yang relate bagi konsumen. Strategi pertama yaitu dengan Enhance the product. Berdasarkan market research yang telah tim PSDM adakan, sunscreen dan lip cream merupakan produk yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Oleh karena itu, Wardah dapat mengembangkan kedua produk tersebut agar menjadi produk primadona yang bisa menjadi top of mind konsumen ketika ingin membeli sunscreen dan lip product.
Aspek pengembangan yang pertama diperlukannya lip product dan sunscreen dengan key ingredients halal yang unik agar produk Wardah dapat menjadi leader di market. Contohnya seperti kandungan plant-based ceramide untuk sunscreen dan pewarna alami dari buah untuk lip product. Mengingat tren kosmetik akhir-akhir ini yang fokus pada main ingredients dan meningkatnya awareness para konsumen mengenai ingredients yang ada dalam kosmetik. Dalam penggunaan kosmetik, banyak wanita muslim yang juga merupakan target market Wardah yang resah ketika ingin menjalani wudhu sebelum ibadah sholat. Apakah kosmetik tersebut menghalangi masuknya air wudhu ke kulit mereka? Dalam kolom komentar Instagram resmi Wardah, Wardah pernah mengklaim bahwa produk UV Shield Light Matte Sunstick yang aman dipakai berwudu walaupun waterproof. Hal ini tentunya menimbulkan keraguan dan kebingungan bagi para konsumen, khususnya wanita muslim. Sehingga lebih baik apabila klaim tersebut diperjelas secara eksplisit melalui penciptaan teknologi kosmetik jaminan aman untuk wudu yang dinamai dengan Wardah Halal Wudu Friendly Technology. Selain itu, Wardah juga perlu menambah penamaan produk sesuai dengan klaim teknologi tersebut. Contohnya, UV Shield Breathable Sunscreen dan Color Fit Breathable All Day Lip Paint. Hal tersebut agar konsumen dapat mengetahui keunggulan produk secara langsung dari nama produk tersebut. Kami juga menargetkan strategi ini membuat produk Wardah masuk ke dalam review makro influencer kecantikan seperti konten YouTube Tasya Farasya yang terkenal dengan ulasan jujur terhadap produk makeup lokal berkualitas. Appeal the youth. Bagi generasi muda, media sosial berperan sangat besar dalam segala aspek kehidupan. Yang awalnya hanyalah sarana komunikasi, kini telah berkembang menjadi sumber informasi, edukasi, hingga platform transaksi belanja. Untuk membuat generasi muda atau yang sering kita sebut sebagai Gen Z ini tertarik, Wardah perlu melakukan akselerasi branding pada electronic word of mouth atau EWOM dan viral marketing dengan menjadikan TikTok sebagai platform utama. TikTok merupakan media sosial yang sedang berkembang sangat pesat di mana hingga 2022 ini pengguna TikTok di Indonesia mencapai 92,07 juta. Strategi ini dilakukan dengan merekrut Wardah Ranger sebagai key opinion leader dengan video review jujur yang menarik perhatian dan trust. Wardah Ranger ini merupakan seorang social media influencer nano dan mikro yang kami percaya berpengaruh secara signifikan karena masih dipandang sebagai masyarakat awam yang dianggap cukup relate dengan kehidupan netizen, baik dari segi kebutuhan, keinginan, hingga kemampuan. Selain itu, kita juga perlu melakukan strategi product placement pada konten influencer makro yang dilakukan sebagai bentuk soft selling. Para influencer yang sudah cukup ternama ini mampu meningkatkan awareness di kalangan Gen Z hingga dapat ditranslasikan pada peningkatan penjualan produk Wardah itu sendiri. Strategi ketiga sekaligus strategi terakhir dari year strategi kami adalah reach the community melalui Teman Wanita Indonesia Campaign. Campaign ini bertujuan untuk meningkatkan engagement dari Gen Z dengan Wardah. Caranya yaitu company, support, educate, discuss, dan deliver. Pertama, Wardah accompany Wanita Indonesia dengan menyediakan pembalut gratis melalui menstrual pad dispenser berlabel Teman Wanita Indonesia di 30 toilet umum di Jakarta. Yang kedua, Wardah support Wanita Indonesia dengan meninggalkan komentar-komentar positif menggunakan akun Instagram official Wardah di post Instagram wanita-wanita Indonesia yang menunjukkan kegiatan positif. Yang ketiga, Wardah educate generasi Z melalui Sexual Violence Education Roadshow yang mengunjungi 50 sekolah di Jakarta berkolaborasi dengan Lentera Sitas Indonesia. Yang keempat, diskus isu-isu masa kini bersama 40 wanita inspirasional dari kalangan Gen Z melalui discussion session bersama Najwa Shihab. Yang kelima dan yang terakhir adalah deliver hasil dari diskusi sebelumnya dalam bentuk art installation di ruang publik yang berkolaborasi dengan art community dari Gen Z.
Selanjutnya, kami tim PSDM juga telah menyusun budget projection yang akan dikeluarkan dari IR strategi ini. Berikut rinciannya. Enhance the product akan terdiri atas biaya R&D, halal ingredients product, dan R&D, teknologi, serta marketing new product and technology. Yang kedua, appeal the youth akan terdiri atas biaya para marketing dan influencer. Dan terakhir, reach the community with hashtag Teman Wanita Indonesia akan terdiri atas biaya menstrual pad dispenser, sexual violence education roadshow, discussion session, and art installation. Sehingga total biaya yang akan dikeluarkan dari IR strategi ini akan berkisar sebesar Rp824.750.000. Dengan menerapkan IR strategi yang baik, tim PSDM mengasumsikan bahwa Wardah akan mengalami peningkatan pendapatan sebesar 60% di setiap tahunnya. Hal tersebut didukung karena semakin meningkatnya brand awareness dari produk Wardah itu sendiri. Kemudian, biaya IR strategi ini juga tim PSDM asumsikan akan mengalami peningkatan sebesar 35% di setiap tahun. Dan dalam pengoperasiannya tentu terdapat biaya operasional lain yang kami asumsikan meningkat sebesar 40% di setiap tahunnya. Sehingga berikut merupakan proyeksi dari net profit yang akan didapatkan oleh Wardah di tahun 2021 hingga tahun 2023 nanti. Terdapat peningkatan net profit sebesar 70,25% di tahun 2022 dan 68,36% di tahun 2023 nanti. Diharapkan strategi kami yaitu enhance, appeal, dan reach dapat membantu menyelesaikan masalah utama Wardah yaitu brand stagnation, low engagement terhadap Gen Z, dan kurangnya produk yang menjadi top of mind konsumen. Kami percaya bahwa strategi kami dapat membantu Wardah dalam meningkatkan profit, membentuk branding yang lebih baik, dan meningkatkan engagement terhadap Gen Z. Kami dari tim PSDM mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.